Saudaraku, Paulus begitu luar biasa menjadi contoh dan teladan bagi kita. Bahkan dia berani mengatakan, ikutlah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Memang Paulus mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus, dan dalam hidupnya dia menteladani Tuhan Yesus Kristus. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan statement yang diungkapkan yang merupakan komitmen serta dedikasi hidupnya juga jelas, bahwa dia menyatakan yang sangat ku rindukan dan kuharapkan ialah aku tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Jadi di sini memberitahukan kepada kita konsistensi dari seorang Paulus dalam memegang janji dan komitmennya kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia tidak akan beroleh malu dalam segala sesuatu, baik sejak dia menerima panggilan dari Tuhan Yesus Kristus, baik itu panggilan untuk percaya kepadanya maupun panggilan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan, hingga pada saat Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Filipi atau kepada jemaat Filipi. Paulus secara konsisten menjaga dirinya, menjaga hidupnya agar cara hidup dia, cara berpikir dia, dan keseharian hidupnya tidak mendatangkan rasa malu. Begini ya, kalau kita selalu berkata sesuatu yang baik tetapi ternyata hidup kita tidak baik, betulnya apa yang kita katakan itu mempermalukan diri kita sendiri. Nah, untuk itu Paulus tahu benar bagaimana supaya hidupnya tidak mendatangkan malu kepada dirinya sendiri karena ketidak konsistenan yang dijalaninya. Dia menegaskan demikian, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Pada saat Paulus membaca perkamen-perkamen, tulisan-tulisan para nabi, dan juga seluruh firman Tuhan, Paulus tahu apa makna dan fungsi firman Tuhan bagi hidupnya. Dikatakan bahwa bermanfaat untuk mengajar. Paulus menikmati dan mengalami itu, kemudian menyatakan kesalahan. Paulus juga mengerti bahwa dalam keseharian hidupnya, setiap kali dia merenungkan firman Tuhan dan setiap kali dia merenungkan bagaimana Kristus hidup dan kehidupan Kristus, atau ada sesuatu yang dibereskan dalam hidupnya, ada sesuatu yang dikoreksi dan kemudian dibereskan dalam hidupnya, sehingga ketika dia melewati dan menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, dia menegaskan memang dari segi usia, dari tahun ke tahun umurnya semakin bertambah, semakin lanjut dan semakin usur. Secara fisik semakin rentah, namun dia mengalami pembaharuan hidupnya dari sehari ke sehari. Oleh apa? Oleh firman Kristus. Oleh firman Kristus. Jadi ketika Paulus mendedikasikan seluruh hidupnya bagaimana supaya dia tidak mendatangkan malu dalam segala hal, dengan cara memberi diri hidupnya setiap waktu, setiap saat diperbaharui oleh firman Tuhan. Diperbaharui oleh firman Tuhan. Lalu ia juga mendisiplin diri. Dia menegaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi biarkanlah hidupmu diperbaharui, selalu mengalami pembaharuan, sehingga kamu tahu apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini sungguh luar biasa. Proses yang dijalani oleh Paulus dalam hidupnya, dalam upaya untuk mewujudkan bagaimana dalam segala hal dia tidak mendatangkan rasa malu atau hidupnya tidak mempermalukan diri sendiri, maka dia memberikan diri hidupnya untuk menjadi serupa dengan Kristus dan dibaharui dari sehari ke sehari oleh firman Kristus. Saya kira ini juga yang seharusnya kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi jika saudara-saudara adalah orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pelayan firman. Jauh sebelum kita mengumandangkan, mendendangkan, memberitakan, membentangkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu semestinya telah mengajar kita, telah menyatakan sesuatu yang salah di dalam hidup kita dan telah memperbarui kehidupan kita. Sehingga sebagai seorang pengajar firman, sebagai seorang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, telah mengalami pembaharuan hidupnya oleh firman Tuhan jauh sebelum atau beberapa saat sebelum menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Nah, itulah yang dijalani oleh Rasul Paulus secara konsisten, sehingga dia menyatakan dengan tegas dan lantang bahwa dia tidak ingin
bahwa dalam segala hal hidupnya mendatangkan rasa malu kepada dirinya sendiri. Baik itu sejak dia menyerahkan diri hidupnya kepada Kristus hingga pada saat dia nulis suratnya kepada Filipi, bahkan sampai mati, Paulus sungguh-sungguh merindukan dan menginginkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjuang dan mendedikasikan hidup saudara-saudara bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.